Halo adik-adik, selamat kembali lagi di channel Smart Education Online bersama aku Kaito. Dan hari ini Kaito akan sharing ke adik-adik suatu topik di fisika yaitu dimensi. Oke, di sini Kaito sudah siapkan untuk modulnya. Kaito langsung mulai ya. Di sini mari kita bahas apa sih dimensi. Dimensi adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Oke, jadi artinya gini adik-adik simpelnya. Besaran pokok itu kan punya satuan ya, kayak contoh misalkan panjang itu adalah meter, lalu massa adalah kilogram, kalau waktu second dan seterusnya. Nah, kemudian dari satuan tersebut dibuatlah suatu lambang adik-adik. Oke, kayak di sini bisa dilihat nih contoh. Massa ya di tabelnya itu dimensinya adalah M. Panjang dimensinya adalah L gitu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus belajar dimensi ini? Karena gini, hal ini berarti dimensi fisika suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Jadi contoh, misalkan kita bicara tentang gaya. Oke, gaya itu kan satuannya adalah Newton ya adik-adik. Nah, tapi balik lagi gini, kalau misalkan ada orang pengen tahu, Newton ini sebenarnya tersusun dari besaran apa aja sih? Nah, dengan menggunakan dimensi, kita bisa tahu, oh, dia tersusun dari besaran pokok seperti ada massa, ada panjang, ada waktu, gitu. Contoh kedua, misalkan, massa jenis, dia tersusun dari besaran pokok apa aja sih? Nah, kalau kita nanti lihat, itu ada massa sama panjang untuk massa jenis. Oke. Dan sebelum kita mulai ke perincian besaran-besarannya adik-adik ini perlu hafal 7 dimensi pada besaran pokok terlebih dahulu. Ya, di sini kalau adik-adik lihat, massa ini adalah M. Oke, tapi ingat ya, dimensi ditulis dengan huruf kapital. Ya, harus wajib dengan huruf kapital. Nah, kemudian ada juga panjang, itu adalah L. Waktu dalam T, kapital juga. Suhu ini adalah theta. Kuat arus listrik adalah I. Intensitas cahaya adalah J. Jumlah zat adalah N. Oke, massa ini M ya. Ini harus hafal semuanya dulu ya adik-adik, barulah nanti bisa kita kerjakan untuk soal-soal yang ini. Nah, ini Kak itu udah siapkan beberapa besaran turunan ya. Di sini semuanya besaran turunan adik-adik, dan kita mau mencari satu-satu. Oke, caranya gini. Untuk luas ya, tips dari Kak itu adalah adik-adik ini minimal harus hafal rumus dan satuannya dulu. Ya, karena itu bisa sangat membantu dalam kita mencari dimensinya. Sebagai contoh, misalkan luas, ya. Luas ini satuannya apa sih adik-adik selama belajar di matematika dulu? Luas satuannya adalah meter persegi, oke? Nah, kita udah tahu, oke deh, ini meter persegi. Langsung kita ubah ke bentuk dimensi. Meter persegi ini, meter, ya, itu adalah dari besaran pokok panjang. Oke, panjang itu apa dimensinya? L. Tapi ingat, ada kuadrat, L kuadrat. Selesai. Jadi kalau ditanya dimensi dari luas apa, itu adalah L kuadrat. Gitu ya. Sama dengan volume. Kalau volume, satuannya apa adik-adik? Meter kubik, ya kan? Dan meter ini adalah satuan dari panjang juga. Oke, berarti dimensi panjang adalah L, berarti L kubik. Nah, dicatat di sini L kubik. Oke ya. Nah, kita beralih ke yang ketiga. Di ketiga ini, itu adalah massa jenis. Ya. Massa jenis. Dulu kalian pernah belajar di SMP, ya. Massa jenis simbolnya adalah rho seperti ini. Rumusnya apa sih? Nah, ini wajib hafal ya. Rumusnya adalah massa kita bagi dengan volume. Oke. Nah,
Massa itu satuannya apa adik-adik? Kilogram. Jadi aku tulis kilogram, oke, per volume, satuannya apa tadi? Meter kubik. Nah, seperti ini ya. Tapi ingat, dimensi itu tidak ada per-peran. Oke, semua ditulis dalam satu baris. Makanya bentuk ini kita ubah dulu adik-adik menjadi kilogram meter pangkat minus 3. Jadi meter kubiknya kita naikkan ke atas, jadi sejajar. Barulah setelah ini kita ubah ke dalam bentuk dimensi. Kilogram itu kan dari massa ya. Massa dimensinya adalah M. Oke. Kalau meter itu dari panjang, berarti L pangkat minus 3. Nah, inilah jawabannya adik-adik, ML pangkat minus 3. Gitu. Oke ya. Dan kita lanjut ke yang kecepatan sekarang. Nah, ini Kaito hapus sebentar. Oke, kalau kecepatan, simbolnya apa sih adik-adik? Simbolnya adalah V. Secara rumus, kecepatan apa? Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Ya. Sekarang, perpindahan satuannya apa? Perpindahan jelas, satuannya adalah meter. Ya, waktu satuannya second. Oke, ingat kalau udah ada per-peran, kita ubah dulu bentuknya menjadi satu baris ya. Jadi di sini meter second pangkat min 1. Oke, dan kita ubah ke bentuk dimensi. Meter itu dimensinya adalah L. Oke, dari panjang. Second itu dari waktu, berarti dimensinya T pangkat minus 1. Jadi jawabannya adalah LT pangkat min 1. Selesai. Oke, kita masuk ke percepatan sekarang. Percepatan. Rumusnya apa? Oh ya, simbolnya ini adalah A ya adik-adik ya. Rumusnya kecepatan kita bagi dengan waktu. Nah, kecepatan tadi kita udah tahu ya, dia punya satuan adalah meter per second. Oke. Waktu itu juga second. Nah, berarti kalau kita sederhanakan jadi meter per second persegi. Betul? Ingat, kita harus bikin satu baris dulu ya. Jadi di sini meter second pangkat minus 2. Nah, barulah kita ubah ke bentuk dimensi. L, T, minus 2. Gitu. Selesai. Jadi, dimensi dari percepatan LT minus 2. Nah, oke, yang berikutnya adalah gaya. Nah, gaya atau secara simbol ini adalah F. Nah, dulu, ayo, pada masih ingat gak nih? Rumus gaya apa sih? Pasti SMP dulu. Gaya rumusnya adalah massa, secara simbol itu M, dikali dengan percepatan. Simbolnya adalah A. Oke. Nah, massa satuannya kilogram. Dikali dengan percepatan satuannya meter per second persegi. Nah, lalu ingat, kita rapikan dulu ya. Jadinya kilogram meter second pangkat minus 2. Barulah setelah itu kita ubah ke bentuk dimensi. Kilogram itu dari massa. Massa itu M. M yang ini meter itu dari panjang, berarti L. Second itu dari waktu, berarti T. Ya, selesai. Jadi, dimensi dari gaya adalah MLT pangkat minus 2. Nah, itu dia. Oke. Berikutnya, di sini ada usaha. Nah, usaha. Usaha secara simbol adalah W ya. W-nya tapi kapital, jadi Kaito tulisnya gedean gitu ya. Oke, kemudian rumusnya adalah gaya secara simbol ini F dikali dengan perpindahan.
Oke, satuannya adalah dia punya simbol adalah S biasanya. Ada yang tulisnya S, ada yang tulisnya juga X. Jadi ini terserah adik-adik ya, lebih suka yang mana. Kaito biasanya S soalnya. Nah, kemudian satuan dari gaya tadi kita udah buka ya satuannya kilogram, kemudian meter per second persegi. Oke. Kalau perpindahan satuannya adalah meter. Lalu kita rapikan menjadi kilogram, meter persegi, second pangkat minus 2. Oke. Nah, barulah kita ubah ke bentuk ini adik-adik, dimensi. Kilogram itu dari massa, berarti M. Meter itu dari panjang, berarti L kuadrat, second waktu T minus 2. Jadi jawabannya ml kuadrat T pangkat minus 2. Nah, ini dimensi dari usaha. Gimana dengan energi? Energi punya satuan joule juga ya adik-adik ya. Berarti sama dimensinya, ml kuadrat T pangkat minus 2. Nah terus, Kaito, tapi caranya gimana nih kalau aku misalkan lupa bahwa energi dimensinya ini? Nah, adik-adik pilih aja. Adik-adik mau energi kan bisa banyak, ada dua ya. Kalian bisa pakai potensial atau enggak kinetik. Bebas, dua-duanya boleh. Katakan Kaito pakai rumus energi potensial. Rumusnya M kali G kali H ya. Kita tulis aja satuannya adik-adik. M ini kan kilogram. G itu kan percepatan gravitasi. Namanya juga percepatan, berarti meter per second persegi. Kalau H itu ketinggian. Ketinggian satuannya meter. Nah, kita rapikan kilogram, meter kuadrat, second minus 2. Nah, samakan tuh ml kuadrat T pangkat minus 2. Gitu. Ya, ini adalah cara untuk mencari dimensi dari energi. Kalau energi kinetik bisa gak, Kak? Bisa. Nanti adik-adik bisa coba sendiri, hasilnya sama adik-adik. Ya. Oke, dan berikutnya adalah momentum. Momentum secara simbol itu adalah P. Ya, rumusnya massa M dikali dengan kecepatan. Itu adalah V. Kita tulis satuannya, massa itu adalah kilogram. Untuk kecepatan meter per second. Kita rapikan jadi kilogram, meter, second pangkat minus 1. Dan kalau kita tulis dimensinya ml t min 1. Nah, gitu ya. Jadi di sini Kaito bisa tulis ml t min 1. Ini dimensi dari momentum. Kemudian yang terakhir, ini ada muatan listrik. Muatan listrik secara simbol itu adalah Q. Ya, Q. Rumusnya apa sih? Rumusnya kuat arus listrik, simbolnya adalah I, dikali dengan waktu. Ya, T. Oke, kuat arus listrik satuannya apa adik-adik? Itu ampere. Kalau waktu second, ya kan? Kita langsung aja ubah ke dimensinya. Ampere itu apa? I ya, dimensinya. Kemudian kalau second itu adalah T. Nah, jadi IT. Gitu. Dan ini adalah rangkuman beberapa contoh besaran turunan. Terima kasih adik-adik bagi yang sudah menonton video dari Smart Edu Channel, dan jangan lupa untuk di-subscribe, follow, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu pembahasan soal-soal dari dimensi. Oke, bye-bye adik-adik.